Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratan, 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 taratan. Boom. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK bagian TPS pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik dari ACO bab ke-6 yaitu materi pecahan dan desimal. Nah, di sini kita akan membahas untuk part keempat, di mana part keempat ini adalah part terakhir dari bab ke-6. Nah, di sini kita akan membahas soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Oke, seperti biasa, silahkan setelah soal muncul, Anda coba pause dan coba kerjakan sendiri terlebih dahulu. Ya, silahkan Anda coba sendiri. Oke, mari kita bahas. Di sini Somad dapat mengecat sebuah rumah selama 5 jam dan Soleh dapat mengecat sebuah rumah dengan waktu 8 jam. Oke, di sini Soleh 8 jam, kemudian Somad 5 jam. Nah, yang ditanya adalah berapa jam yang dibutuhkan mereka untuk mengecat rumah apabila mereka bekerja bersama-sama. Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan konsep kecepatan. Maksudnya gimana? Nah, di sini kalau kita lihat Somad mengecat sebuah rumah itu selama 5 jam. Jadi satu buah rumah Somad itu dapat melakukan 5 jam. Jadi 1/5 kecepatan Somad dalam bekerja. Ya, ini sama-sama S ya. Jadi untuk yang Saleh kita tulis S aja, yang Somad kita SO gitu ya. SO itu Somad 1/5 untuk mengecat rumah, berarti kecepatannya 1/5. Nah, untuk yang Saleh itu sebuah rumah dapat dicat dalam 8 jam. Artinya kecepatannya satu buah rumah dalam 8 jam, berarti 1/8 kecepatannya. Nah, di sini artinya apabila mereka mengecat bekerja bersama-sama, berarti kan kecepatannya itu ditotal kan. Jadi kecepatannya lebih cepat gitu. Berarti SO ditambah SA itu adalah kecepatan totalnya, yaitu kita misalkan 1/X. Kenapa 1/X? Karena di sini kan mengecat satu rumah, terus yang ditanyakan berapa jam. Jadi X-nya ini itu adalah waktu yang ditanyakan itu, ya kan? Nah, di sini artinya berarti 1/5 ditambah 1/8 itu sama dengan 1/X. Ini adalah kecepatan totalnya, ya kan? Yaitu satu buah rumah itu berapa jam gitu. Ya udah, kita sama saja cari nilai X-nya. Ya, kita tinggal samakan penyebut kali silang, berarti ini 8 kali 1 8, terus ditambah 5 kali 1 itu 5, dibagi kali 5 kali 8 itu 40, ya kan? Berarti sama dengan 1/X. Sehingga kita balik saja X ke atas, berarti X sama dengan ini juga kita balik 40 ke atas. 40/5 tambah 8 itu adalah 13. Nah, di sini sama saja itu X sama dengan di sini kan 40/13. Padahal 39 itu 3 itu kan 3 kali 13 ditambah 1 kan untuk 40. Nah, di sini artinya sama saja 3/13. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. 3/13 jam untuk mengerjakan bersama-sama. Oke, di sini paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 17. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini jika ini sama dengan 9 dan ini sama dengan 20, tentukan mana hasil dari A per B plus C per D yang memungkinkan. Oke, kalau kita lihat sekilas, mungkin soal ini cukup rumit ya untuk kita selesaikan. Nah, kemudian idenya gimana untuk mengerjakan soal ini? Oke, pertama coba kita misalkan A per B ditambah C per D, itu kan yang ditanyakan soal, ya kan? Kita misalkan itu nilainya X, ya kan? Nah, kemudian coba kita lihat di persamaan pertama. Yang persamaan pertama kan A per B ditambah B per C ditambah C per D ditambah D per A itu sama dengan 9, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat X itu kan A per B ditambah C per D, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini ada A per B sama C per D, ya kan? Berarti ini ditambah ini itu X nilainya. Yang kotak yang kita kotain itu nilainya adalah X. Ditambah, nah yang tersisa ini apa? Yaitu B per C ditambah D per A. Nah, gimana kalau kita misalkan ini sesuatu variabel lain? Yaitu berarti kita misalkan B
per C ditambah D per A, ini D ya, D per A itu sama dengan Y. Oke, kita misalkan yang lingkaran itu Y, berarti X plus Y itu sama dengan 9. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk persamaan yang kedua, ini persamaan pertama. Oke, yang kedua yaitu di sini punya A per C ditambah B per D ditambah C per A ditambah D per B sama dengan 20. Nah, kalau kita lihat apakah ada nilai X di sini? X kan A per B ditambah C per D. Coba kita lihat apakah ada A per B. Ternyata di sini nggak ada A per B. Dan juga nggak ada C per D, ya kan? Kalau kita cari untuk yang Y, B per C, di sini juga nggak ada B per C. Kemudian D per A di sini juga nggak ada. Terus gimana tuh untuk yang persamaan kedua? Nah, coba kita perhatikan nih. Kalau kita kalikan X dengan Y. Nah, di sini ya. Coba kita kalikan X dengan Y. Berarti kan sama saja kita kalikan A per B plus C per D dikali dengan B per C di plus D per A. Nah, di sini coba kita kalikan satu-satu. A per B dikali B per C. Berarti kan B-nya bisa saling coret. Berarti tinggal A per C. Ya kan? Nah, kemudian ditambah A per B dikali D per A. Ini A-nya bisa saling coret jadi D per B, ya kan? Kemudian kita juga kalikan yang C per D dengan B per C. Jadi C-nya bisa saling hilang, tinggal B per D, ya kan? Kemudian yang terakhir yaitu C per D dikali D per A. Nah, di sini D-nya bisa saling hilang jadi C per A, ya kan? Nah, kalau kita lihat ini kan ada A per C, di sini juga ada A per C. Kemudian ini B per D, di sini ada B per D, ya kan? Dan ini ada C per A, di sini juga ada C per A. Berarti di sini juga ada D per B, di sini ada D per B. Artinya yang ini sama saja dengan yang ini, ya kan? Berarti di sini kita punya nilai XY itu adalah sama dengan 20 itu sendiri, ya kan? Nah, di sini kita sudah punya dua persamaan yang bentuknya bagus nih, yaitu X plus Y sama dengan 9 dan XY itu sama dengan 20. Nah, terus apa yang kita lakukan? Di sini kan kita nyarinya nilai X kan, yaitu A per B ditambah C per D, berarti nilai X. Nah, di sini kita ganti saja nilai Y dalam bentuk X. Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti sama saja Y sama dengan 9 min X. Ya kan? Y sama dengan 9 min X. Oke, sekarang kita substitusi ke sini. Kita punya XY berarti X dikali Y, kita substitusi dengan ini berarti 9 min X itu sama dengan 20. Sehingga kita punya 9X min X kuadrat itu sama dengan 20. Ya kan? Sehingga kita pindahin ke kanan semua, ini 0 sama dengan X kuadrat dikurang 9X ditambah 20. Ya kan? Nah, artinya di sini bisa kita faktorin, berarti ini jadi X kalau berapa kali berapa yang hasilnya 20 dan dijumlahin min 9 itu adalah min 4 dengan X min 5, ya kan? Min 4 kali min 5 itu 20, min 4 ditambah min 5 itu min 9, ya kan? Berarti sama dengan 0. Ya, sama dengan 0-nya dipindah ke kanan boleh-boleh saja kan? Oke, artinya di sini kita punya X sama dengan 4 atau X sama dengan 5. Nah, di sini kita udah dapat nih jawabannya, yaitu yang A. Yaitu nilai X yang mungkin adalah 4 dan 5 di sini. 4 dan 5. Oke, di sini paham ya untuk soal nomor 17. Nah, di sini soal nomor 17 memang untuk sekilas terlihat sulit. Padahal di sini kita bisa misalin sesuatu, kemudian misalin sesuatu yang lain, kemudian kita jumlahin, kita kaliin, dan menemukan bentuk yang bagus untuk mengerjakan soal ini. Jadi sebenarnya ya walau terlihatnya sulit, ya soal ini sebenarnya mudah, ya kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, silahkan Anda coba terlebih dahulu. Ya, mari kita bahas. Di sini kita punya diberikan X plus Y itu 16. Kemudian seper X ditambah seper Y itu sama dengan sepertiga. Berapakah nilai X plus 3Y apabila X lebih dari Y? Oke, di sini coba kita perhatikan yang kita punya, yaitu X plus Y sama dengan 16. Kemudian seper X ditambah seper Y itu sama dengan sepertiga. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, di sini coba kita perhatikan untuk yang kedua dulu. Yang kedua, coba kita samakan penyebut. Ini kita kalikan, kali silang gitu ya.
Y kali 1 berarti Y ditambah X kali 1 itu X per X kali Y itu XY, ya kan, sama dengan sepertiga. Nah, kalau kita lihat di sini Y plus X itu kan sama saja X plus Y, ya kan, berarti 16 dong. Nah, di sini kita boleh saja langsung 16 per XY itu sama dengan sepertiga. Kita kaliin silang, ini kali sini, ini kali sini, berarti 3 kali 16 itu 48 sama dengan XY kali 1 adalah XY. Nah, di sini kita dapat bentuk yang bagus lagi seperti nomor 17 tadi. Kita menemukan bentuk X plus Y dan kita menemukan bentuk X kali Y. Oke, kita kerjakan seperti tadi, yaitu kita coba bentuk nilai Y dalam X. Berarti Y sama dengan 16 min X, ya kan. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang kedua ini. Nah, ya udah, kita punya 48 sama dengan X dikali Y-nya itu adalah 16 min X, 16 min X, sehingga kita punya 48 sama dengan 16X dikurang X kuadrat, ya kan. Kemudian kita pindah ke kiri semua, berarti X kuadrat min 16X ditambah 48 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita coba faktorkan berapa kali berapa yang hasilnya 48, dan kalau kita jumlahin adalah min 16. Oke, di sini kita punya yaitu X min 12 dikali X min 4, ya kan, sama dengan 0. Karena min 12 dikali min 4 itu 48, kemudian min 12 ditambah min 4 itu adalah min 16. Sehingga di sini kita punya di sini X min 12 berarti X sama dengan 12, atau X min 4 berarti X sama dengan 4. Oke, jadi di sini ada dua kemungkinan X nih. Nah, kemudian gimana kita cara cek mana yang benar? Nah, tentunya kita cek berapa nilai Y yang memenuhi. Oke, di sini kan untuk X sama dengan 12, maka nilai Y sama dengan kan 16 min X. 16 min X. Artinya Y sama dengan 16 min 12, kemudian Y sama dengan 4. Oke, di sini untuk X sama dengan 12, Y sama dengan 4. Jadi kan memenuhi untuk X lebih dari Y, ya kan? Di sini memenuhi X lebih dari Y. Nah, kemudian coba kita cek yang kedua, yaitu X sama dengan 4. Kalau kita cek di sini Y sama dengan 16 min X, berarti kan Y sama dengan 16 min 4, berarti Y sama dengan 12. Nah, padahal di sini kan yang diminta X lebih dari Y. Padahal di sini X 4, Y 12, berarti X kurang dari Y. Berarti ini salah kan? Jelas ini salah. Nah, berarti kita pakai yang pertama tadi, yaitu X sama dengan 12 dan Y sama dengan 4. Oke, sekarang kita tinggal substitusi ke soalnya, yaitu X plus 3Y. Artinya kita punya X-nya 12, kemudian ditambah 3 dikali Y-nya adalah 4. Ya, di sini sama saja 12 ditambah 12, berarti sama dengan 24. Oke, di sini jawabannya adalah yang A. Oke, paham kan untuk soal nomor 18 ini. Nah, di sini kan karena kita sudah nemu bentuk XY dan X plus Y, kita bisa menyelesaikan dengan cara yang sama seperti nomor 17 tadi. Oke, lanjut saja kita ke soal nomor 19. Oke, silahkan ada pause dan coba terlebih dahulu. Iya, mari kita bahas. Di sini kita punya dua persamaan lagi, yaitu persamaan yang pertama adalah X kuadrat per Y ditambah Y kuadrat per X sama dengan 18. Kemudian yang kedua adalah X plus Y sama dengan 12. Nah, di sini apabila X lebih dari Y, tentukan nilai X plus 2Y. Nah, di sini kalau kita lihat yang persamaan kedua itu kan udah simpel ya, X plus Y sama dengan 12, udah kayak soal-soal sebelumnya. Nah, untuk yang pertama ini masih ribet, ada kuadrat terus dibagi gitu. Terus jadi di sini kita akan memanipulasi untuk persamaan yang pertama. Dan persamaan kedua kita biarin dulu aja. Nah, di sini kalau kita manipulasi, coba kita samakan penyebutnya, yaitu X kali Y gitu kan. Kemudian ini dikali silang, ya kan. Jadi X dikali X kuadrat itu adalah X pangkat 3, ditambah Y dikali Y kuadrat itu Y pangkat 3, per penyebutnya yaitu X dikali Y, yaitu XY. Ya kan, sama dengan 18. Terus di sini kok bentuknya X pangkat 3 plus Y pangkat 3, padahal di sini kita cuma punya X plus Y sama dengan 12. Nah, di sini kita ingat-ingat suatu identitas aljabar. Apa tuh? Nah, coba kalau kita hitung X plus Y dipangkatkan 3, itu kalau kita jabarin apa? Di sini kan
Berarti kan kita punya X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3, ya kan? Di sini pakai segitiga Pascal kan, di sini 1 3 3 1, ya kan? Jadi sama saja ya, ini satunya nggak usah ditulis ya, sama saja X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3, ya kan? Nah, kemudian kalau kita kelompokkan, yaitu di sini ada X pangkat 3, di sini ada Y pangkat 3. Berarti kita punya X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah, kemudian di sini ada 3, ini ada 3, ini ada X, ini ada X, di sini ada Y, ini ada Y. Ya udah, kita faktorkan 3XY. Berarti di sini tersisa yaitu X plus Y, ya enggak? Kalau kita kalikan ulang, berarti kan 3XY dikali X itu 3X kuadrat Y, bener kan? Kemudian 3XY kali Y itu adalah 3XY kuadrat, ya kan? Nah, di sini itu tadi sama dengan X plus Y pangkat 3. Padahal di sini kita akan mencari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3, ya kan? Berarti kita cari ini. Ya udah, berarti di sini kan kita punya X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 itu sama dengan yang ini pindah ke kiri, yaitu di sini punya X plus Y di pangkat 3 dikurang 3XY dikali X plus Y. Ya enggak? Di sini paham kan? Jadi ini kita pindah ke kiri, bentuknya kan X plus Y di pangkat 3 dikurang 3XY dikali X plus Y, yaitu X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Nah, di sini kan kita udah punya nilai X plus Y. Ya udah, kita tinggal substitusi saja dong. Nah, di sini berarti kita punya X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 itu sama dengan, di sini kita punya 12 pangkat 3 dikurang 3XY dikali 12. Nah, oke, sekarang kita substitusi ke persamaan ini. Jadi kalau ini kali silang saja biar mudah. Jadi 12 pangkat 3 min 3XY kali 12, ya kan? Untuk yang X pangkat 3 plus Y pangkat 3 itu sama dengan XY dikali 18, berarti 18XY, ya kan? Nah, di sini kalau kita hitung, jadi kan ini 12 pangkat 3 min 3 kali 12 itu 36XY sama dengan 18XY, ya kan? Nah, kemudian kita pindah ke kanan yang 36XY, berarti 12 pangkat 3 sama dengan 36 ditambah 18, yaitu 54XY, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat, kita kan harus membagi 12 pangkat 3 dengan 54. Nah, untuk memudah perhitungan, kita coba faktorin saja. Di sini kan 54 itu kan sama saja 3 pangkat 3 dikali 2, ya kan, XY. Nah, di sini 12 itu sama saja 4 dikali 3, ya kan. Nah, ini ada pangkat 3, kita kasih pangkat 3, pangkat 3. Nah, di sini kita mudah kan untuk menghitungnya. Jadi kita tinggal coret yang 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 3. Sehingga di sini kita punya XY itu sama dengan 4 pangkat 3 adalah 64 dibagi 2, yaitu 32. Nah, di sini kita dapat bentuk yang bagus lagi seperti soal nomor 17 dan 18 tadi, yaitu kita punya nilai X plus Y dengan nilai XY. Sehingga ya kita tinggal substitusi saja seperti tadi. Di sini kita punya Y sama dengan 12 min X. Ya udah, kita substitusi ke sini. Oke, kita tulis di sini ya, 32 sama dengan X dikali Y, kita substitusi ini 12 min X. Berarti 32 sama dengan 12X min X kuadrat. Kita pindah ke kiri semua, berarti jadi X kuadrat min 12X plus 32 sama dengan 0, ya kan? Nah, di sini kita cari yang dikalikan itu nilainya 32 dan dijumlahkan adalah min 12. Ya sudah, di sini kita punya X min 4 dikali X min 8 sama dengan 0. Ya kan, karena min 4 dikali min 8 itu 32, min 4 ditambah min 8 itu min 12. Sehingga kita punya X sama dengan 4 atau X sama dengan 8. Nah, di sini seperti nomor 18 tadi, kita akan coba cek untuk yang pertama X sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4 itu Y sama dengan 12 min X. Berarti sama dengan 12 min 4. Berarti sama dengan berapa? 8. Nah, padahal di sini yang diminta adalah X lebih dari Y. Di sini X 4, Y-nya 8. Berarti Y
itu X kurang dari Y, ya kan? Berarti salah, tidak memenuhi yang syarat soal ini. Kemudian ya udah, kita coba yang X sama dengan 8. Jadi kita punya Y sama dengan 12 min X. Itu 12 min 8 sama dengan 4. Oke, di sini kita punya Y sama dengan 4, X sama dengan 8, artinya X lebih dari Y. Udah memenuhi. Jadi kita punya X ini dan Y adalah 4. Jadi kita tinggal substitusi ke soal, yaitu X plus 2Y. Artinya X-nya 8 ditambah 2 dikali 4. Nah, di sini kita punya 8 ditambah 8 itu sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, di sini paham ya untuk mengerjakan soal ini? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 20. Untuk soal nomor terakhir di bab 6. Silakan Anda coba pause dan coba kerjakan soal ini. Oke, mari kita bahas. Ya, di sini bentuknya berbeda lagi dengan bentuk soal-soal sebelumnya. Tapi di sini kita juga punya nilai X plus Y. Nah, di sini sangat penting, ya kan? Seperti soal-soal sebelumnya. Oke, kita punya persamaan yang pertama, itu adalah akar X per Y ditambah akar Y per X sama dengan 5/2, ya kan? Untuk yang persamaan kedua kita punya X plus Y sama dengan 10. Oke, seperti tadi yang sudah dalam ini tidak usah kita ubah apa-apa. Kita tinggal manipulasi untuk yang ke satu ini, persamaan pertama. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada akar, di sini ada akar. Gimana tuh cara menyelesaikannya? Ya, coba kita kuadratkan. Kuadratkan kedua ruas. Apa yang kita dapat? Ya, berarti kan kita punya A plus B. Kalau kita kuadratin kan A kuadrat plus 2AB tambah B kuadrat, ya kan? Artinya kalau ini kita kuadratin berarti A kuadrat, berarti ini dikuadratin, akarnya hilang, ya kan? Kita tulis gini aja, akar ini dikuadratin, ya kan? Ditambah 2 dikali AB, 2 dikali ini, ya kan? Jadi akar X per Y dikali akar Y per X. Nah, kemudian ditambah B kuadrat, berarti ini akar Y per X itu dikuadratin. Itu sama dengan, ya ini juga kita kuadratin, 5 itu 25, 2 itu 4. Oke, kalau kita lihat di sini, ini kan akar dikuadratin, berarti akarnya hilang, ya kan? X per Y. Kemudian ditambah, nah di sini 2 dikali, ini kan ada akar X, ini bisa kita coret. Y juga bisa kita coret. Jadi sama saja ini nilainya 1. 2 dikali 1. Ya, 2 itu sendiri. Ya kan? Kemudian ditambah ini akar dikuadratin. Ya, akarnya hilang. Berarti X per Y. Ya kan? Kemudian kita punya sama dengan 25/4. Sorry. Nah, di sini coba kita samakan penyebut untuk yang ruas kiri. Di sini ini ada X. Di sini ada Y. Kemudian ini 1, ya kan? Ya udah, kita samakan penyebut jadi XY semua gitu. Nah, berarti karena ini sudah ada Y, berarti kita kalikan X. Ini berarti kali X per X, ya kan, biar jadi XY. Berarti ini X kali X, X kuadrat, ya kan. Ditambah, ini karena 1, kita kalikan XY. Berarti yang atas juga kalikan XY, 2XY, ya kan. Ditambah, ini udah ada X. Ini kan XY, berarti kita kalikan Y per Y. Biar jadi XY, berarti ini Y kali Y adalah Y kuadrat, ya kan. Sama dengan 25/4. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk apa? Nah, tentunya ini kita bisa lihat ini adalah bentuk X plus Y dikuadratin, ya enggak? Kemudian yang bawah tetap XY, ya kan? Yang atas itu X plus Y dikuadratin. Nah, berarti dari sini kan kita punya X plus Y itu kan udah punya 10, ya. Ya udah. Oke, kita lanjut ke sini ya. 10 kuadrat per XY itu sama dengan 25/4. Sehingga ya di sini kita kalikan silang, ya kan? Ini kali sini, ini kali sini, berarti 400 sama dengan 25 XY. Nah, kalau kita hitung berarti bagi 25 XY itu sama dengan 16. Ya kan? Nah, akhirnya kita juga punya nilai XY dan nilai X plus Y. Oke, seperti cara soal-soal sebelumnya, yaitu Y sama dengan 10 min X, ya kan. Kemudian kita substitusikan ke sini, berarti 16 sama dengan X dikali Y adalah 10 min X. 10 min X itu berarti
10x min x kuadrat, ya kan, sama dengan 16. Terus kita pindahin ke kiri semua, jadi x kuadrat min 10x plus 16 itu sama dengan 0. Terus kita faktorin di sini yang hasilnya 16 itu min 2 dengan x min 8, ya kan. Min 2 dikali min 8 adalah 16, min 2 ditambah min 8 adalah 10. Jadi di sini kita punya x sama dengan 2 atau x sama dengan 8. Oke, seperti sebelumnya kita akan cek satu-satu. Kalau x sama dengan 2 yaitu berarti y sama dengan, karena di sini y sama dengan 10 min x, berarti 10 min 2 yaitu 8. Kemudian untuk yang kedua yaitu y sama dengan 10 min x, 10 dikurang 8 berarti 2. Nah, di sini yang diminta adalah x lebih dari y. Jelas di sini salah ya, karena x-nya 2, y-nya 8. Padahal x lebih kecil dari y, salah. Kemudian berarti yang memenuhi adalah yang ini. Jadi kita langsung saja substitusi ke soal y min x min y. Sama dengan x-nya 8 dikurang y-nya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 6. Oke, di sini paham ya? Jadi jawabannya adalah yang 6A. Oke, di sini paham ya? Jadi sebenarnya dalam part video ini soalnya terlihat susah-susah, ya enggak? Untuk 5 soal dari part terakhir ini terlihat susah-susah. Padahal sebenarnya kita bisa manipulasi sehingga kita mengerjakannya dapat dalam bentuk XY dan X plus Y. Jadi kita dapat mengerjakannya dengan mudah, ya kan? Oke, intinya dari soal ini kita jangan cepat menyerah dalam mengerjakan soal. Kita harus berpikir gimana berpikir supaya kita mendapat bentuk yang lebih mudah dalam mengerjakan soal, yaitu kita ubah dalam bentuk XY dan X plus Y. Oke. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.